terakhir tadi semua sudah bicara tentang ibu. Nggak lengkap kalau kita nggak tahu bayinya kayak apa. Ini hadir di antara kita ada Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan neonatologi. Beliau ini ahlinya bayi-bayi kecil yang biasanya kalau preeklamsi dari tadi ngomongnya kan preeklamsi bayinya lahir prematur, ada risiko komplikasi bermacam-macam. Nah ini ahlinya Dr. Risa. Jadi telah hadir bersama kita, silakan Dr. Risa. Dr. Risa ini adalah konsultan spesialis anak konsultan neonatologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Silakan Dr. Risa. Terima kasih moderator, adik kami Dr. Erna, konsultan obstetri dan ginekologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ayah bunda yang telah bergabung di acara penting ini, yaitu hari ini tanggal 22 Mei adalah hari preeklamsi sedunia. Jadi kita hadir di sini semua demi merayakan hari preeklamsi tersebut dengan tujuan karena preeklamsi ini membawa dampak yang begitu jauh kepada kesehatan ibu hamil dan janinnya dan juga bayinya, maka khusus hari ini kita berada di sini untuk ayah bunda semuanya. Mungkin hari anak nasional, nah karena ini bidang saya bidang anak, hari anak nasional nanti 23 Juni. Ya. Mudah-mudahan akhir Juni pandeminya sudah hilang. Amin ya robbal alamin. Nah, topik saya adalah permasalahan bayi baru lahir dengan ibu yang preeklamsia dan efek jangka panjangnya. Kira-kira gambar yang kami ambil dari internet ini, ayah bunda sudah mengenal dengan baik semuanya. Gambarnya keren ya. Ibu tersenyum melihat bayinya. Bayi menetek. Apa yang terjadi itu? Itu adalah dokumentasinya dari namanya Real Life of Breastfeeding. Jadi dari ibunya memberi ASI, air susu ibu, ke bayinya. Apa yang kita lihat di gambar itu adalah pohon tentang menetei tadi. Jadi memang ASI adalah fondasi kehidupan itu. Nanti kalau World Breastfeeding Week itu ada juga tanggal 1 sampai 7 Agustus. Jadi bukan sehari, karena ASI fondasi kehidupan maka pekan ASI sedunia begitu. Tapi para ayah bunda sudah tahu karena ini sangat familiar. Nah, kenapa ini saya ambil pada topik preeklamsia? Iya, bayi sehat saja 90% bayi lahir sehat, ibu sehat, maka ASI eksklusif. 10% bayi lahir dari ibu yang ada masalahnya. Salah satunya adalah ibu preeklamsia tadi, yang berdampak pada janin dan bayi baru lahir tadi. Maka tentu tidak ada pilihan lain nanti. Walau bayinya lahir prematur pun, itu namanya ASI perah nanti. Apalagi bayi lahir cukup bulan. Walau bayi lahir tadi dengan masalah-masalah, misalnya nafasnya terganggu,
harus dirawat di ruang perawatan khusus, NICU namanya, Neonatal Intensive Care Unit. Tapi segera setelah stabil diberi ASI, air susu ibu, walau sekian tetes. Jadi gambar ini sangat relevan dipaparkan di ini dengan judul itu. Kemudian ayah bunda coba perhatikan, itu ada cap dari Badan Chatting Nasional ya. Jadi grup kita ini sudah ditandai bebas virus COVID-19 gitu. Amin ya robbal alamin ya. Ya, ini kurikulum vitae saya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Moderator. Nah, kami ini berada di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi kami ada studionya, keren ya. Nah, Rumah Sakit Sutomo depannya kampus FK tadi adalah rumah sakit teaching hospital untuk FK UNER. Jadi kami bekerjanya di rumah sakit, tapi kami tenaga dosen begitu. Nah, di Rumah Sakit Sutomo inilah Rumah Sakit Rujukan Nasional tipe A, sejajar dengan RSUPN Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami merawat ibu dan bayi yang antara lain preeklamsia tadi. Jadi memang serius, preeklamsia harus dilahirkan di rumah sakit dan harus dikawal oleh tenaga ahli. Walau penapisannya melalui antenatal care ya boleh oleh tenaga kesehatan, mungkin teman-teman sahabat bidan boleh, tapi harus tadi yang dokter Aldi sama dokter Cininta pesankan. Coba kalau tensinya ya gitu. Kami punya namanya skor Puji Rohyati. Itu dipakai itu di Kemenkes. Apalagi akhir-akhir ini sepertinya nanti akan ada pengakuannya. Jadi ditapis oleh Puji Rohyati skor. Gampang menapisnya. Walau linit setingkat Vaskes bisa. Kemudian nanti dirujuk ke yang rumah sakit yang fasilitasnya ada pertolongan untuk ibu dan bayi dengan preeklamsia ini. Sebelum membahas tentang bayinya itu harus digimanakan, sikap ayah bundanya harus bagaimana. Coba kita ingat namanya program pemerintah. Namanya 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu? Jadi ternyata kita ini harus aware, harus waspada. Ada ibu hamil, berarti ada janin di situ, itu harus disikapi sejak awal. Sejak ada konsepsi pertemuan antara sel telur dan sperma. Nah, ibu dan janin harus sejahtera supaya nantinya kalau lahir bayi itu sehat kan begitu. Walau nanti menemukan loh ibunya preeklamsia, ya nanti kita menyikapinya juga gitu dengan tujuan bayi yang lahir misalnya tadi prematur, pertumbuhan janin terhambat, bayi berat lahir rendah harus dikawal sejak lahir supaya nanti tumbuh kembangnya optimal. Jadi sekarang ini sudah eranya, dan kalau di Rumah Sakit Sutomo ada data dan faktanya. Misalnya bayi lahir yang paling kecil ya, yang viable 700 gram, ya sudah ada 2 bayi yang sekarang mereka tumbuh kembang, sudah berumur 4 tahun. Bayi kembar 5 misalnya, jadi satu ibu melahirkan bayi 5, juga lahir di Sutomo ini. Mungkin di center lain belum
ada atau ada mungkin saya lihat di Jakarta begitu. Nah, bayi ini lahir tentu prematur, tentu kecil-kecil semua. Nah, tapi karena disikapi dari antenatal care sampai ini 1000 hari pertama kehidupan, dapat ASI juga, jadi ibunya 1, bayinya 5, tapi itu ASI eksklusif. Kok bisa ya? Bisa, karena disiapkan sejak awal dan tentu karena ridhonya. Memang semua ibu hamil, semua ibu melahirkan bisa mengasihi bayinya tadi, kecuali ibu wafat. Jadi ada yang disebut gerakan 1000 hari pertama kehidupan itu apa aja, dibagi 3. Periode kehamilan, kalau orang awam bilang sampai 9 bulan, artinya 280 hari. Nah, itu sudah dikawal. Kemudian sudah lahir nih, lahir sampai umur 6 bulan pertama, 180 hari. Harus ASI, harus eksklusif. Kemudian 6 bulan sampai 2 tahun, itu 540 hari. Nah, itu ASI dan MPASI namanya. Ya. Jadi kalau dijumlah ini 1000 hari, 280 ditambah 180 ditambah 540. 1000 hari. Nah, kenapa kok kita mendengung-dengungkan ini? Iya, ada namanya hipotesis Barker. Itu tentang fetal itu, janin, programming hipotesis. Ibu hamil jangan sampai loh kekurangan nutrisi. Tadi Dokter Adit sudah menjelaskan dengan jelas. Ibu harus sehat, ibu harus makan gizi lengkap. Ya, kenapa? Selain untuk janinnya, nanti untuk bayinya, ibu kan mau menetei, mau mengasihi. Jadi ibu gizinya harus cukup. Ya memang tidak boleh gizi kurang, juga tidak boleh obes memang. Sama bahayanya dua-duanya itu. Kemudian si ibu yang hamil tadi, walau ibu preeklamsi nih, harus diperhatikan lebih-lebih nih 1000 pertama kehidupan ini. Akan memberikan sinyalnya ibu kepada janinnya tadi. Ya. Jadi bayinya kalau ibunya kurus, ibunya preeklamsi, terus bayinya kayak menyesuaikan terhadap situasi si ibu. Misalnya bayi preeklamsi, sebetulnya bisa dicegah tadi, waktu Dokter Aldi bisa dicegah. Nah itu, makanya harus disiapkan kehamilan itu. Dokter Aldi tadi juga menyebut apa? Keluarga berencana. Nah, kita akhir-akhir ini gagal KB-nya. Ya. Gitu. Jadi kita harus menarik keadaan ini, ingin menghadapi dengan baik ya harus dilakukan semuanya dan harus segera. Nah, tadi lanjut ya. Terus janinnya tadi jadi menyesuaikan perubahan ukuran tubuh, ya, juga bayinya, gitu. Nah ini ada efek jangka pendek, jangka panjang, gizi buruk, nah, apalagi gizi kurang terus gizi buruk pada kehamilan dini. Kan kehamilan biasanya kalau orang awam bilang 9 bulan itu dibagi 3 fase. Fase pertama namanya trimester 1, itu ibu hamil tadi dan janin harus sejahtera. Jadi harus memang yang berisiko terutama harus dirujuk kepada rumah sakit yang bisa menangani itu dan kepada ahli yang ada di situ. Supaya diupayakan misalnya benar preeklamsia, jangan menuju ke preeklamsia yang berat. Jangan menuju ke apalagi eklamsia ibu kejang. Nanti seperti yang dijelaskan Dokter Aldi tadi, terjadi HELLP syndrome. Ibunya biasanya bisa cacat. Dokter Adit Tiawarman tadi menyebutkan 15 tahun pengamatan. Ibunya bisa cacat, bisa kayak orang stroke itu loh. Ya. Dan kadang-kadang ibu meninggal karena HELLP syndrome. Kami pernah
suatu hari di bulan November sebelum COVID, itu di NICU kami ada 11 bayi. Ya bukan karena preeklamsi saja, ada bayi dengan ibu kelainan jantung yang sebetulnya lebih afdal tidak hamil sekali itu. Ibu meninggal, bayi kecil-kecil hidup. Nah itu. Jadi kami juga asinya dari mana ini? Kalau formula nanti masalah bayi kecil, nah begitu. Ya. Nah ini disebutkan dampak gizi buruk pada ibu hamil, berdampak pada janin, berdampak pada anak yang baru lahir itu. Nah, kemudian tadi Dokter Adit lagi sudah menjelaskan, nanti brain ya tidak bisa optimal. Jadi kayak orang nggak cerdas gitu loh. Memang kecerdasan itu ya dibagi 3 sih. IQ, EQ, SQ memang. Tapi karena di dalam rahim tadi pada ibu preeklamsia terjadi kayak kurang nutrisi, kayak kurang oksigen, bayinya tuh kalau lahir lemes, kadang tidak nafas, kadang sesak. Itu juga nantinya mempengaruhi kecerdasan otak ini. Kemudian tumbuh kembang di dalam rahim tadi juga jadi bayi yang pertumbuhan janin terhambat. Kadang-kadang bisa lahir cukup bulan, tapi kecil bayinya. Nah inilah yang harus kita pantau terus. Para tenaga kesehatan di bidang anak harus mengupayakan anak ini tumbuh kembang optimal. Sampai kapan? Ya memang menurut Permenkes usia anak itu adalah sejak janin tadi sampai umur 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Itu anak itu kan ciri khasnya tumbuh dan kembang. Umur 18 dia menutup ujung-ujungnya tulang. Jadi sudah tidak, istilahnya tidak tumbuh. Kalau kembang iya mungkin obes apa-apa. Nah, itu umur 18 tahun. Hati-hati pada anak ini, kalau tidak kita kelola dengan baik, anak ini kelak misalnya tidak dapat ASI begitu ya. Anak ini kelak jadi masa dewasanya jadi orang gangguan metabolik, penyakit diabetes, obes, ya, penyakit jantung, pasang ring, ya. Operasi koroner, tensinya juga gitu. Bahkan, nah hati-hati, bahkan keganasan, kanker. Ya. Nah, apa upayanya kalau sudah lahir bayinya itu? Sekali lagi, tentu harus ASI eksklusif. Apalagi ASI eksklusif. Apalagi ASI eksklusif. Susu formula? Tidak. Kenapa? Karena ASI itu bukan saja nutrisi, tapi ada antibodinya. Apa artinya penjelasan ini? Artinya adalah semua ibu yang melahirkan tadi, terutama ibu yang dengan masalah misalnya preeklamsia, harus dapat ASI karena ada antibodinya anak ini. Jadi anak ini nanti yang lahir kecil tadi, lahir dengan sesak nafas, lahir dengan BBLR, bayi berat lahir rendah, supaya nanti bisa mengejar ketinggalannya. Namanya catch up-nya harus tercapai. Antara lain dengan ASI eksklusif ini. Jadi memang benar ASI mencegah stunting, ya kan gitu kan? Kalau Pak Presiden, Pak Jokowi kan menekankan 3 yang harus dicapai. 1, penurunan angka kematian ibu. 2, penurunan angka kematian bayi. Salah satu tadi harus mencegah tidak eklamsia. Nanti angka kematian turun. Karena penyumbang angka kematian ibu terbanyak juga salah satunya adalah eklamsi ini. Tadi, mencegah kematian bayi. Iya, hati-hati. Bayi yang lahir dari ibu sakit, dia sakit, tidak dapat ASI, sudah, ya, tidak ada antibodinya, begitu.
Yang ketiga adalah stunting. Stunting itu gini, karena tidak dapat ASI, maka gizinya kurang, terus tidak bisa tinggi gitu loh badannya. Ya. Jadi tidak bisa tinggi, tapi kecerdasannya terganggu, itu stunting. Ya. Bukan misalnya ayahnya tidak tinggi genetik, ibunya tidak tinggi genetik, bayinya tidak tinggi, loh kok pinter tapi. Nah, itu bukan stunting ya, gitu. Ini tadi sudah dijelaskan semua, jadi memang harus dilanjutkan dengan MPASI sampai umur 2 tahun. Ya, itu semua ada dasar ilmiahnya. Namanya itu kalau kita bilang ada evidence based medicine dan level of evidence-nya tinggi. Itu. Jangankan secara ilmiah, secara ayat suci ini ada di Al-Baqarah kan 183. Jadi sudah nggak perlu dipertentangkan sebetulnya, harus dilaksanakan. Ya. Terus imunisasi harus dilakukan. Segera setelah lahir ada jadwalnya, nanti saya paparkan juga. Walau di era pandemi harus imunisasi, ya malah harus supaya tercegah dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Ya. Terus dimonitoring tumbuh kembang. Nanti gampang monitoringnya itu. Pokoknya kontrol teratur, nanti digambar grafiknya. Kalau lahir prematur pun ada grafiknya, harus naik. Kalau tidak naik harus tahu kenapa. Terus bulan depannya ditimbang lagi, harus tercapai. Ayah bunda harus kerjasama dengan semacam kami-kami ini. Ya, gitu. Kemudian ini yang penting lagi, pola asah, asih, asuh. Supaya anak nanti tumbuh kembang optimal, dia cerdas juga hatinya, cerdas juga bukan otaknya saja tapi benaknya. Jadi generasi mendatang yang ya kalau sebutannya milenial, kalau sekarang mungkin sebutannya new normal. Nah itu. Ya, jadi memang kita juga ada harus bersyukur dampak COVID-19 ini, salah satunya nanti kita ini kok belajar dari istilahnya badai pandemi ini, terus kita jadi orang yang lebih ke arah kebaikan dalam hal kesehatan, agama, dan lainnya. Nah, mungkin ayah bunda udah kenal ini poster-poster 1000 hari pertama kehidupan yang kami paparkan tadi, ya itu. Ada lagi posternya. Nah, ya itu sudah kita bicarakan juga. Terus ada lagi posternya tuh. Nah, ya tentang ibu dan bayi tadi. Nah, ini adalah apa ini? Jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Pusat. Ini, ya. Jadi ini harus dilaksanakan. Loh kok banyak, berarti tiap bulan? Iya, sampai umur anak sampai umur 18 tahun. Ya. Lebih baik mencegah daripada nanti kejadian kita mengobati, sudah mahal, belum tentu tertolong. Nah, ini jadwal yang update, tapi memang tiap 2 tahun kita mengupdate, kan dievaluasi, udah benar, lanjut, oh perlu di reschedule, itu. Nah, gerakan 1000 hari tadi, mengapa KB penting? Tadi Dokter Aldi sudah, ya. Nah ini, gimana tumbuh kembangnya, umur berapa bisa apa? Ini ayah bunda harus punya. Jadi, oh anak saya umur sekian bulan, oh antropometri tumbuh kembangnya, beratnya, tingginya, lingkar kepalanya bagus. Oh sudah bisa ngoceh, oh udah bisa toleh-toleh, oh mau jalan dia, oh sesuai umurnya. Kalau tidak sesuai bagaimana? Ya mungkin bisa konsultasi ke kami
tenaga kesehatan yang bergerak di bidang anak supaya tidak kasep, supaya terkejar ketinggalan tadi. Kan dicari penyebabnya apa, kemudian sudah ketemu penyebabnya itu yang harus ditata laksanai, termasuk stimulasi yang dilakukan oleh orang tuanya. Lain asah-asuh dengan misalnya ART atau dengan ayah bundanya sendiri, lain. Ya. Nah, sekarang tiba di inti permasalahannya. Jadi, ibu preeklamsia atau eklamsia tadi sudah dibahas Dokter Cininta, Dokter Adit, itu bahwa bayi bisa meninggal loh. Ibu bisa keguguran loh gitu. Tapi itu lebih ke arah nanti bidang yang sudah dibahas tadi oleh para dokter obstetri dan ginekologi. Kami membahas yang bayinya kalau memang lahir ya, bisa prematur, kurang bulan tadi. Bisa cukup bulan, tapi berat lahirnya rendah. Rendah kalau berapa? Kalau kita timbang ternyata kurang dari 2,5 kilo, 2.500 gram. Kemudian ada lagi bayi lahir cukup bulan, tapi dia PJT, pertumbuhan janin terhambat. Gak bisa gede anaknya, ya, kecil. Nah, itu harus diupayakan ke depannya sampai jangka panjang. Gitu. Nggak boleh dianggap remeh, oh kuru. Nah, harus ditata laksanai. Gimana caranya? Nah, fotonya siapa ini? Ini foto pasien kita di Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya. Ibu, era pandemi ya pakai masker tau ya. Ibu melahirkan bayi prematur. Ibunya preeklamsia. Ibu sudah ditata laksanai dan alhamdulillah sehat, jadi bisa merawat bayinya. Tapi ibunya tadi juga harus dikontrol sampai 15 tahun kemudian. Ya. Coba ayah bunda lihat bayinya kecil ya. Lihat jari tangan ibunya memeluk bayi. Kepala bayi sama tangan ibunya besar mana ayah bunda? Ya, kepalanya kecil banget. Itu kami beri topi supaya tidak kedinginan, supaya tidak hipotermi. Topi yang standar langsung maklung, kegedean maksudnya. Ya. Tapi PPDS kami itu adalah dokter umum yang sekolah spesialis akan menjadi spesialis anak, punya kreativitas. Dok, ternyata nggak topi gini, kasihan kalau kebesaran. Ternyata kaos kaki bayi, ya satunya itu bisa dibuat topinya. Saking kecilnya bayi itu. Tapi nanti karena itu namanya kangaroo care itu, skin to skin contact. Jadi bayinya hangat, dapat kehangatan dari ibunya. Itu biasanya bayinya cepat stabil. Terus ibunya bonding. Jadi hormon prolaktin ibunya keluar. Jadi ASI-nya deras. Padahal yang diperlukan hari-hari pertama kolostrum itu adalah cuma 8 tetes. Karena bayinya lambungnya kecil kok. 1 kelereng kalau bayi prematur. Kalau bayi cukup bulan kayak bola bekel itu. Nah, jadi kolostrum yang sedikit pun ya cukup. Gitu. Jadi jangan kok kurang ya, terus sudah yang menyerah mau formula. Hati-hati, bayi kecil kena formula, perutnya yang bermasalah. Bisa infeksi berat. Kami tahu cara ngatasi, tapi kami tidak berhasil ngatasi. Itu. Ya. Nah, ibu ini kami apresiasi, dia ASI tok. Jadi ASI eksklusif ibu ini. Sekarang babynya sudah growing baby, beratnya sudah di atas 2,5 kilo, sesuai dengan kurva, namanya kurva Fenton. Nah, dapat imunisasi. Nah, itu loh, ya.
Jadi sudah ada contoh konkretnya. Jadi harus diterapkan. Ya. Nah, ini apa toh fotonya? Ini foto macam-macam bayi yang dilahirkan oleh ibu preeklamsia. Lihat foto yang paling kecil kiri, itu prematur, muda, belum cukup bulan. Ya. Yang tengah cukup bulan tapi ya kecil. Ya, itu karena ibunya preeklamsia tadi. Tapi yang kanan terlalu besar seperti bayi umur sudah beberapa bulan ya. Itu ibunya soalnya juga selain preeklamsia ibu diabetes. Nah itulah. Ya. Apa lucu ini? Banyaknya kan lucu yang kanan, tapi ini membahayakan. 2 hari pertama kita harus monitor. Terancam hipoglikemia, artinya kurang lah kadar gulanya itu ya, dan harus ditata laksanai. Ya. Jadi tata laksananya apa? Tadi sudah dijelaskan oleh ketiga pembicara terdahulu, ya kontrol antenatal care di rumah sakit dan di dokter yang menangani bidang itu. Kemudian nanti diikuti dengan program 1000 HPK tadi, hari pertama kehidupan, pastikan ibu hamil dan janinnya itu sejahtera. Ya. Kemudian kalau bayi sudah lahir, ya lahirnya harus di rumah sakit, harus oleh tenaga ahlinya tadi. Kadang-kadang kita dari tim anak, loh bayinya kok nggak seperti yang 90% bayi, ini yang 10%, lahir tidak nafas atau sesak nafas, kami melakukan resusitasi. Nah itu. Kemudian kami melakukan stabilisasi. Itu semua di ruang perawatan khusus, namanya NICU, Neonatal Intensive Care. Kalau bayinya kecil, tadi dokter Cininta mungkin bayi kurang 34 minggu, refleks hisapnya belum bisa menghisap, dibantu, diperah. Ibunya kita perah ASI-nya. Iya. Atau bayinya udah tua nih, maksudnya lebih 34 minggu, bisa ASI, bisa ada refleks hisapnya, ya ASI eksklusif. Perawatan metode kanguru tadi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang. Nah, jadi presentasinya sudah selesai. Itu kami berenam yang berada di Rumah Sakit Sutomo. Nanti kapan-kapan mungkin pas hari anak apa-apa kami bikin acara, kami juga akan mengundang para objin, karena objin ini tidak terpisahkan dengan kita. Jadi objin itu pasiennya 2, ibunya dan janinnya dan bayi baru lahirnya. Kami bayi baru lahir dan ibunya, karena ibunya meng-ASI tadi. Yang sebelah kanan adalah guru-guru kami, sebagian sudah wafat. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.